Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di channel saya. Oke, yang baru saja menemukan video saya ini, yang baru saja menemukan channel saya, silakan subscribe, dan di akhir video silakan like dan komen ya. Dan bagi teman-teman muslim yang baru saja juga menemukan video ini, ketika ini menunjukkan waktu salat, silakan tunaikan ibadahnya dulu. Videonya bisa di pause, nanti setelah ibadahnya ditunaikan, videonya bisa dilanjutkan. Oke, bagi yang sudah melaksanakan, bisa langsung menyimak video saya. Selamat menyaksikan ya. Oke, jadi untuk pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai uraian tugas dan kategori jenjang. Nah, di sini teman-teman di grup yang ada di grup sering bertanya mengenai butir kegiatan atau uraian tugas dan mengenai kategori jenjangnya. Nah, di sini saya sudah buka aplikasinya. Kita langsung aja membahasnya. Tidak usah panjang lebar dulu. Kita langsung aja. Ini saya sudah buka. Nah, di sini sudah ada data sheet masternya ya. Di sini ada beberapa butir kegiatan. Ini butir kegiatan untuk diploma 3, dan kemudian di sini juga terdapat butir kegiatan untuk S1 keperawatan ya. Jadi maksudnya yang D3 keperawatan ini untuk terampil, dan yang ini untuk kategori ahli ya. Nah, di sini pun sudah ada pengkategoriannya dan angka kreditnya ya. Ini untuk kategori terampil, ada terampil itu sendiri, kemudian mahir, kemudian penyelia. Untuk tingkatan ahli ada ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Oke ya. Nah, angka kreditnya sendiri ini ya. Nah, sebelum kita bahas angka kreditnya, saya mau buka dulu Permenpannya ya. Jadi ini Permenpan, ini judulnya ya, Permenpan 35 tahun 2019. Di sini ada pasal 11, nih pasal 11 halaman 41 ya. Ini halaman 41. Di pasal 11-nya mengatakan bahwa ini sebelumnya juga saya sudah bahas di di video saya sebelumnya, tapi saya ulas lagi kembali ya secara singkat juga. Jadi kembali ke sini, di sini ada di pasal 11-nya mengatakan bahwa perawat yang melaksanakan kegiatan perawat satu tingkat di atas jenjang jabatannya ya, angka kredit yang diperoleh atau ditetapkan sebesar 80% dari angka kredit setiap butir kegiatan. Nah, jadi seperti ini maksudnya ya. Ini jenjang terampil. Ini saya contohkan yang di sini aja. Ini jenjang, ini kegiatan ini melakukan pengkajian keperawatan dasar pada keluarga. Artinya melakukan pengkajian keluarga. Ini adalah butir kegiatan untuk si perawat mahir ya. Nah, ini yang saya bold merah ini berarti ini kegiatan untuk si perawat mahir ya. Ini sesuai dengan lurusannya. Dari vertikal ke bawah ini, garis, kalau ditarik garis vertikal ke bawah ini berarti ini khusus untuk kegiatan mahir. Nah, si terampil ini boleh melaksanakan ya. Jadi ini rendah, ini lebih tinggi. Jadi ketika si terampil mau melaksanakan kegiatannya si mahir ini sebesar 0,002 ini, maka hanya sebatas 80% dari sini ya. 80% dari sini dia bisa ambil berdasarkan redaksi kalimat tadi ini. Ya, yang di sini ini bagi poin A ya. Jadi intinya seperti itu, bahwa ketika si terampil ingin melaksanakan kegiatan yang satu tingkat di atasnya, maka hanya bisa mengambil 80% dari angka kredit tersebut. Nah, ini angka kreditnya ya. Oke, kemudian bagian poin B, perawat yang melaksanakan kegiatan perawat satu atau dua tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100%. Nah, jadi seperti ini. Ini si mana nih? Saya contohkan di sini aja.
Nah, ini melakukan pengkajian dasar individu ya. Si perawat penyelia ini ingin melaksanakan kegiatan ini, maka dia bisa mengambil seluruh nilai yang ada di sini ya. Si perawat terampil ini tadi. Berbeda kalau ini hanya 80%-nya. Kalau yang di sini ini ya. Ini si penyelia ini bisa mengambil seluruh angka kredit yang ada di sini. Nah, makanya di sini ada saya tandain ya. Saya tandain merah ini, yang saya bold ini, itu adalah angka kredit satuan, dan itu menunjukkan bahwa pengkajian itu atau kegiatan itu adalah kegiatannya yang saya bold itu. Jadi contohnya ini lurusannya ini ke sini, horizontalnya ke sini. Ini berarti ini khusus untuk kegiatan si perawat mahir. Cuma ini tidak menutup kemungkinan si terampil bisa melakukan, tapi hanya bisa mengambil sebanyak 80%. Beda kalau si penyelia ini mau melaksanakan punya si mahir tadi, ini bisa mengambil 100% dari sini ya, dari sini maksudnya. Oke. Nah, kalau dari sini ya, ini berarti ini pengkajian kelompok ini ya. Ini pengkajian kelompok ini berarti kegiatannya si penyelia. Si perawat mahir kepengen melaksanakan kegiatan ini, maka dia hanya bisa mengambil 80% dari sini. Begitu pula dengan ini, 80% dari sini ya, bukan dari sini, tapi 80% dari sini, maka si terampil bisa melakukannya seperti itu ya. Seterusnya sampai di bawah, mekanismenya seperti itu. Sama juga dengan di kategori jenjang si ahli tadi ini ya, mekanismenya sama. Nah, ini uraian tugasnya semua. Oke, kemudian untuk uraian tugasnya sendiri atau butir kegiatannya, ini saya ambil dari sini. Nah, saya contohin. Nah, ini untuk kategori perawat mana nih? Ini profesi, oke, nggak ada masalah. Ntar saya mau contohkan yang dari D3 aja, yang terampil. Nah, ini ya, ini untuk kategori perawat terampil. Nah, ini saya contohin melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu. Nah, besaran nilainya itu 0,001. Di sini pun ya. Oke, ini kenapa mouse-nya macet tadi. Nah, oke, di sini melakukan pengkajian keperawatan dasar individu, nilainya 0,001 ya. Ini dasar nilainya. Oke. Kemudian di sini lagi melakukan pengkajian keperawatan dasar pada keluarga ya. Melakukan pengkajian keluarga, yaitu besar nilai satuannya itu 0,002. Jadi ini kegiatan mahir ya. Nah, jadi ini di sini sudah diplot bahwa kegiatan ini untuk si perawat mahir, yang ini untuk perawat terampil. Nah, di sini pun sama, sudah diplot juga. Jadi ini untuk kegiatan mahir, cuma tidak menutup kemungkinan bisa dilaksanakan si terampil dengan mekanisme yang seperti yang saya jelaskan tadi di halaman di pasal 11 ya. Pasal 11-nya tadi. Oke. Kemudian itu contohnya. Nah, kemudian kita beralih ke si perawat ahli ya. Perawat ahli pun begitu, saya ngambilnya dari sini ya, yang jenjang profesi. Oke, kita cari yang kegiatan pelayanannya. Nah, di sini ada, ini masih ini kategori keterampilan ya. Kemudian di sini ada melakukan pengkajian lanjutan pada individu ya. Jadi melakukan pengkajian keperawatan lanjutan. Jadi bukan pengkajian keperawatan dasar. Kalau tadi yang terampil keperawatan dasar. Kemudian di sini pengkajian lanjutan pada individu. Nah, ini kegiatannya untuk ahli pertama ya. Di sini poinnya sebesar 0,0025. Di sini saya sudah juga entrykan 0,0025 untuk ahli pertama. Tapi si ahli muda tidak menutup kemungkinan bisa melakukan kegiatan ini dan mengambil seluruh nilai yang ada di sini ya, berdasarkan tadi pasal 11-nya tadi. Nah, kemudian kita ambil lagi contohnya, ini ahli madya.
Jadi pengkajian lanjutan pada kelompok ini kegiatannya khusus untuk ahli media sebesar 0,12. Nah, di sini saya juga sudah entrykan 0,012 ya, karena di sini 4 digit maka dia 0,0120. Oke. Nah, di sini tidak mau menutup kemungkinan si ahli muda atau ahli pertama ini bisa mengambil kegiatan ini, cuma ya ini berdasarkan pasal 11 tadi 80% dari sini ya hasilnya ini, kemudian kalau 80% dari sini maka hasilnya ini. Seperti itu mekanismenya ya. Jadi intinya di sini dengan adanya pengelompokan seperti ini, kegiatan boleh sama, angka kredit berbeda. Oke, kecuali kalau memang sudah ditetapkan seperti ini ya. Ini sudah ditetapkan sendiri kegiatan yang sama, angka kredit yang berbeda-beda satuannya juga ya. Nah, oke, kalau ada tanda seperti ini berarti itu memang sudah ditetapkan dari sana konstantanya. Kalau yang hitam seperti ini atau ini itu berarti berdasarkan hitungan tadi 80 atau 100%. Jadi seperti itu mekanismenya ya. Nah, oke, kemudian kita ke database. Nah, berarti kalau sudah di datasheet master ini sudah semua unsur kegiatan ada, berarti di database-nya pun menunjukkan bahwa aplikasi ini all in one, jadi semua untuk satu gitu loh. Nah, ketika kita milih D3 sorry, ini macet mouse saya. Ketika kita milih D3 berarti angka kredit ini, maka tentunya angka kreditnya itu untuk kegiatan D3 ya. Nah, ini pun penyebutannya penyelia ya. Ini. Nah, kalau saya ganti di sini S1. Nah, di sini beralih jadi perawat ahli muda. Jadi angka kreditnya itu udah otomatis menghitung seperti itu ya. Oke, kemudian untuk selanjutnya ya. Sorry tadi sempat terpause. Oke, untuk selanjutnya, nah ini kemudian saya contohkan untuk D3 aja dulu ya. Oke, kemudian di sini, nah ini nanti di sini perawat media, nanti di sini berubah ya ketika saya klik contohnya di 2C pengatur ya. Jadi kita pilih pengatur. Nah, sini ada opsi pilihan ya, kita cari pengatur. Nah, maka langsung kategorinya terampil, langsung kategorinya terampil. Kemudian nah ini kita kalau 2D nya masih kategori terampil ya. Kemudian keempatnya 3A ya, perawat mahir 3A. Saya pilih lagi 3A, penata muda ya. Nah, di sini langsung juga perawat mahir ya. Kemudian untuk 3C ya, ini di sini juga 3B masih perawat mahir. Nah, ini kita mau pilih perawat penyelia, kita pilih penata. Nah, kemudian di sini kita pilih penata lagi. Maka di sini langsung juga berubah jadi perawat penyelia. Nah, jadi di sini semua tingkatan ada ya. Jadi ini di jenis pendidikan ini untuk jenis pendidikan di sini untuk memilih bahwa dia terampil dan atau ahli ya. Nah, di sini ada 2. Nah, jadi seperti itu metodenya ya. Sama dengan ketika memilih S1 keperawatan. Maka di sini saya contohkan penata muda tingkat 1 ahli pertama ya. Penata muda tingkat 1. Nah, ini ya. Nah, di sini langsung berubah penata muda perawat ahli pertama. Nah, kemudian
untuk 3C nya ahli muda ya, kita pilih penata. Nah di sini langsung berubah ahli muda. Maka proses di SKP nya pun di sini otomatis nih. Ini saya sudah setting. Ini angka kredit satuannya. Di sini ada dalam kurung, ini artinya nilai angka kredit satuan. Nah di sini otomatis juga berubah ya. Jadi di sini untuk kegiatan perawat lanjutan. Kalau ahli kan lanjutan tuh. Kalau yang terampil, masih keperawatan aja, keperawatan dasar. Sama-sama individu, cuma berbeda di redaksi lanjutan dan keperawatan dasarnya. Nah di database-nya begini kan. Nah keperawatan dasar di sini, keperawatan dasar di sini, keperawatan lanjutan. Nah kita coba tes ganti ya. Ini yang S1 kita ganti ke D3. Nah otomatis di sini uraian tugasnya juga berubah menjadi keperawatan dasar ya. Semuanya seperti itu sampai ke bawah. Jadi saya sudah setting angka kreditnya juga, nilai angka kreditnya di sini, ini angka kredit satuannya saya sudah setting. Ketika memilih berdasarkan jabatannya tadi di sini, maka otomatis angka kreditnya juga udah tersetting berdasarkan metode perhitungan tadi di sini. Jadi di aplikasinya ini adalah untuk semua jenjang ya. Jadi untuk semua jenjang, baik yang kategori D3 ahli terampil maupun di kategori pendidikan S1 atau ahli ya. Di sini semua jenjang sudah ada. Oke, jadi itu dulu mengenai butir kegiatan dan kategori jenjangnya ya. Nanti di video berikutnya saya akan bahas lagi mengenai fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Oke, demikian dulu penjelasan singkatnya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Oke, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wa qalami wa ma yusrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.